3, 2. Shalom, puji Tuhan ya. Selamat Natal 2020. Selamat tahun baru 2021. Ya, saudara-saudara, saya percaya kita punya Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan Yesus yang berkuasa, Tuhan Yesus yang pasti bisa menolong setiap kita. Ya, menjadi renungan Natal buat kita semua. Ya, saudara-saudara, Alkitab berkata betapa Allah ini mengasihi kita. Ya, kita akan belajar hari ini ya bagaimana ajaibnya Tuhan menolong kita. Sudah lewat 4 cara. Ya, saudara, Allah melahirkan atau adanya manusia di dunia. Cara pertama, tanpa ada pria, tanpa ada wanita, tidak pakai papa mama, ya, langsung. Ini namanya percepatan, yaitu lahirlah Adam. Tidak perlu janin, tidak perlu bayi. Yang kedua, ya lumayan ada pihak laki, tapi pihak perempuannya tidak ada, karena dari pihak Adam. Inilah profesor dokter pertama ahli bedah di dunia, yaitu Allah sendiri. Ya, Adam cuma ditidurno, tidak usah dibius. Ya, diambil tulang rusuknya, maka terjadilah Hawa. Jadi pakai pria, kelahiran kedua. Kelahiran ketiga luar biasa, tanpa pria, hanya wanita, yaitu Maria. Ya, jadi Maria dari pekerjaan Roh Kudus lahirlah Yesus. Wah, ini luar biasa. Kelahiran keempat baru saudara dan saya. Ini yang normal. Ada laki, ada perempuan, ada papanya, ada mamanya ya. Kalau zaman sekarang, kalau papa mamai, namanya tuyul, saudara ya. Jadi kita ini ajaib. Makanya saya percaya di tengah-tengah pandemi ini kita akan banyak mengalami pertolongan Tuhan. Karena kita ajaib. Tapi kita tetap mengikuti himbauan pemerintah, ya. Jadi cuci tangan, jangan lupa pakai air mengalir, pakai sabun, ya. Physical distancing. Nah, ini yang jangan lupa, pakai masker kemana-mana, ya. Khususnya di rumah yang mau diet, pakai masker. Jadi gak mangan-mangan, ya. Kami kalau keluar wajib pakai masker. Di Malang ada seorang bapak keluar rumah pakai masker, hanya 10 menit jalan tiba-tiba pingsan, kelenger. Ya, setelah diteliti, diperiksa, ternyata maskernya tidak diganti 1 bulan ya. Jadi kelenger pekoro ambune apa PDW ya. Nah, mari kita akan lihat betapa ajaibnya Allah kita ya. Kita baca dulu Matius 1 ayat 23. Nah, ini Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu, jadi masih perawan, Maria ini akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka ini suami istri, ya, Yusuf dan Maria akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi saudara, Yesus lahir disebut Immanuel. Artinya apa? Yesus beserta kita. Jadi dia mau tinggal dalam hidup kita. Makanya setiap orang yang bertobat, dia harus mengaku dengan mulut bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dengan hati percaya. Berarti apa? Memasukkan Yesus dalam hidupnya. Begitu Yesus ada dalam hidupnya, saudara, berarti kita ada Immanuel, disertai oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau disertai, bukan hanya disertai, pasti dilindungi, pasti ditolong, pasti diberkati. Kita aja kemana-mana, ya, ketemu orang terkenal, baik itu artis, baik itu pejabat. Wah, kita foto bersama aja, sudah masuk di status Facebook, Instagram, wah, di WA, waduh, saya ketemu orang terkenal, orang hebat. Padahal tidak kenal.
Apalagi jalan bareng, disertai, ya, padahal tidak kenal, bangganya luar biasa. Loh, yang menyertai saudara dan saya hari ini loh, Yesus. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia hari ini dokter di atas segala dokter. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Kenapa saudara tidak bangga? Banggalah bersama Yesus. Saya bangga jadi hamba Tuhan. Saya bangga jadi anak Tuhan. Kenapa? Ada Yesus yang menyertai. Waktu saya ambil putusan untuk full ya melayani Tuhan, semua bisnis perusahaan saya tutup. Ya, anak saya namanya Yoel. Waktu itu umur sekitar 11 tahun. Ketemulah teman saya, loh, Yoel, papamu jadi pendeta ya? Oh iya, Su. Kasih tahu, jangan mau jadi pendeta. Pendeta itu miskin katanya ya. Kalau pengusaha ini banyak uangnya ya. Wah, Yoel gelisah. Terus ngomong sama saya, Pak, jangan mau jadi pendeta loh, Pak. Katanya miskin. Ya, karena umur 10 sudah ngerti, saya kasih tahu. Go. Di Malang ini penduduk cuma 1,5 juta. Ya, yang jadi pendeta cuma berapa ratus orang. Yang jadi pengusaha puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Berarti kita ini, papa ini istimewa kok. Dipilih khusus sama Tuhan Yesus. Jadi kamu harus bangga. Oh gitu ya Pak? Iya, kalau pengusaha udah di mana-mana. Gampang jadi pengusaha. Nulis aja, terima tambal ban. Ya udah jadi pengusaha tambal ban. Jual bensin, nah udah pengusaha bensin eceran. Ya, jual bakso, sudah, hanya hitungan detik, datangkan aja kulaan jual bakso. Tapi jadi hamba Tuhan, nggak bisa. Ini istimewa khusus Yesus yang milih. Wah, berubah pikiran anak saya. Wah, langsung ya, tiap ketemu teman saya Yoel bilang apa? Saya anaknya pendeta. Wah, dengan bangga, bukan sombong, bangga. Saya anaknya pendeta. Saya anaknya pendeta. Sampai teman saya ada yang bilang, gak takok kon anaknya sopo. Gak tanya. Kenapa? Karena bangga. Saudara, hari ini banggalah. Kita anak-anaknya Tuhan Yesus, apalagi hamba-hamba Tuhan, istimewa. Gak semua jadi hamba Tuhan. Ya, jadi istimewa. Karena apa? Ada Yesus yang menyertai. Banggalah disertai Tuhan. Nah sekarang mari kita lihat, kalau kita disertai Tuhan, apa sih yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita? Kalau disertai, ayo kita baca ya. Nah ini Kejadian 39 ayat yang kedua. Nah kita belajar dari tokoh yang hebat ini ya, namanya Yusuf. Ya. Daud pernah jatuh berzina. Puji Tuhan, dia merespon Nabi Nathan, dia bertobat. Saul dipilih Tuhan, katanya Tuhan, tidak ada orang seganteng sehebat Saul. Dia ditegur, marah, responnya gagal. Simpson, waktu mamanya hamil, roh Allah ada dalam kandungan. Mulai di dalam kandungan dikuasai roh Allah. Gagal, puji Tuhan, akhir hidupnya masih ingat Tuhan. Saudara tahu yang namanya Yusuf keluar rumah, dia dijual, dia dipenjara, sampai mimpin Mesir, tidak KKN. Orang kalau jadi pemimpin yang pertama dicari pasti keluarganya. Dia tidak. Dia ikuti kairos waktunya Tuhan. Ya, setelah tahun ke-9 mimpin, baru keluarganya datang. Ini luar biasa. Ya. Dia bersih. Nah, hari ini kita belajar dari Yusuf. Apa rahasianya dari Yusuf? Nah, ini kita baca ya. Kejadian 39 ayat 2. Ya, tetapi Tuhan menyertai. Loh. Tetapi Tuhan menyertai. Jadi ada Immanuel kalau sekarang. Ada Yesus dalam hidupnya Yusuf. Sehingga ia katanya Yusuf menjadi seorang yang selalu berhasil dan beruntung dalam pekerjaannya.
Ya, dalam terjemahan aslinya itu berhasil dan beruntung. Jadi ada ayatnya berhasil dan beruntung. Lah Yosua 1 ayat 8. Perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Dua ini menjadi bagian kita. Selama ada Yesus, saudara dan saya berhasil dan beruntung. Orang berhasil belum tentu beruntung. Tapi saya percaya orang beruntung adalah orang yang berhasil. Iya. Saudara, hari ini, ayo, apa itu berhasil? Berhasil itu ya, yang kita inginkan. Yang kita inginkan, apa aja. Waktu kita minta berdoa sama Tuhan Yesus, waktu diberi. Ini ya, waktu diberi. Itu berhasil. Tuhan, saya sakit, sembuhkan ya. Kita merasa Tuhan yang menyembuhkan. Sudah berhasil. Tuhan, saya pengen punya sepeda motor. Tolong Tuhan, saudara nabung. Tuhan kasih sepeda motor. Berhasil. Tidak ada ukurannya. Ya, jangan dibandingkan sama yang punya Alphard, Mercy. Belum tentu itu berhasil. Ya, kita sendiri itu berhasil. Apa yang kita inginkan, Tuhan memberi. Sekarang beruntung. Beruntung itu istimewa. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa beruntung. Bahasa Jawanya ya bejo. Bahasa Inggris lucky. Bahasa Mandarin hoki. Ya, terus ngomong sama saya, Pak, beruntung itu begini. Orang lain tidak bisa, kita bisa. Orang lain bisa, kita bisa. Tapi nanti orang lain yang ngomong. Hoki kamu ya? Kok bisa ya? Nah, berarti istimewa. Apanya yang istimewa? Yang nggak bisa, sama Tuhan dibuat bisa. Jelas tidak mungkin. Sama Tuhan dibuat mungkin. Ya, teman saya, katanya teman-teman, sampai mati tidak bisa beli rumah. Tidak bisa. Tidak bisa beli rumah. Saudara tahu, waktu dia bisa beli rumah, semua bilang apa? Hoki kon yo. Kon lo mesti nek gak kira iso. Hoki kon, kok iso kon? Dikai saham ambil bosmu. Kok iso? Lah ini. Ya. Saudara, diaken saya juga kerja ikut bosnya. Dia pengen punya rumah. Tiap ketemu saya, doa no Pak. Biar saya bisa punya rumah. Mosok Pak, melo mertua Pak. Gitu ya. Saudara, sekarang rumahnya 2. Ya, dia kerja ikut bosnya sekitar 15 tahun. Jadi bosnya ini tanya, iki anak-anak buahmu dikai bonus belum? Ya belum Pak. Lah bapak gak nginstruksi. Kasih. Setelah dikasih, terus ditanya. Ini diaken saya. Kamu ikut aku berapa tahun? 15 tahun. Wis pakai bonus. Kapan Pak? Bapak kasih bonus. Wis ya? Tak kasih bonus. Tuh omah. Saya ngeresmikan rumahnya. Dapat 2. Ya. Yang satu dibuat kos-kosan. Saudara ya. Waktu peresmian. Hoki kon. Hoki kok bisa ya? Berarti apa? Istimewa. Yang tidak bisa, Yesus jadikan bisa. Ya. Istri saya dulu divonis tidak bisa punya anak. Akhirnya lahir, perempuan meninggal. Perempuan meninggal, laki meninggal. Ya puji Tuhan sekarang lahir laki 3. Punya Yoel, Eva, Belin. Nah kalau ketemu temennya yang kuliah, termasuk teman saya Yud dulu. Hoki kon yoran. Ya istri saya namanya Rana. Hoki kon iso duwe anak. Hoki berarti apa? Istimewa. Teman saya tidak bisa melayani, tidak bisa khotbah. Baca pengumuman loh. Goyang kertasnya yang buat pengumuman loh. Hari ini khotbah. Dipanggil khotbah ke Surabaya pun. Ya, terus semua teman-teman bilang apa? Hoki kon, kok bisa khotbah? Berarti apa? Istimewa. Saudara, hari ini kita orang-orang yang berhasil, yang beruntung. Selama apa? Ada Yesus. Ada Yesus. Ayo pastikan ada Yesus. Ini keberhasilan, keberuntungan milik saudara dan saya. Ya. Jadi, tidak usah takut.
Nah, saya tambahi lagi, bukan hanya keberhasilan dan keberuntungan. Jadi kasusnya Yusuf mirip dengan Daud. Daud dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Yusuf pun sebenarnya mau dibunuh, tapi dia dijual. Tangan manusia tidak bisa menjawab. Kenapa? Ada Yesus yang menyertai. Mari kita lihat ayat yang disukai jemaat. Ayat terakhir ya. Mazmur 23 ayat 4. Nah ini ya. Mazmur 23 ayat 4. Ini ada lagunya ya. Saudara pasti hafal. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Loh ya kan, ini saya baca ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, lembah kekelaman itu tempat yang orang tidak bisa nolong. Yusuf waktu dimasukkan dalam sumur, dia hanya berteriak, dulurku tolong apa? Siapa? Mungkin ada yang kasar ya, mate kon mungkin. Kapok kamu, celon papamu itu loh, sing nyayangi kamu. Mungkin banyak kata kasar, kan tidak ditulis di Alkitab. Tidak mungkin kata-kata miso-miso kotor-kotor dimasukkan di Alkitab. Lah aku khotbah moco lah melok miso-miso saudara ya. Ya untung salah satu ya, berbelas kasihan saudaranya ya, dijual. Tapi ada lembah kekelaman, tidak ada yang bisa nolong. Dia pun jadi budak, saudara tahu, seperti binatang. Cuma dikasih makan kerja, kasih makan kerja, istirahat. Siapa mau nolong? Di penjara pun siapa? Daud juga. Apa Saul tidak punya dinas intelijen, tidak punya orang-orang pinter berperang. Pastilah. Di gua mana pasti bisa diikuti. Tapi di lembah kekelaman tidak ada yang bisa nolong. Yesus beserta kita. Nah, selama ada Yesus, ada Immanuel. Selama itulah Yesus akan menolong kita. Makanya tidak usah takut. Ya, jadi yang pertama tadi, kita orang-orang yang berhasil dan beruntung. Dan sekarang perjalanan hidup kita, tidak usah takut. Ada Yesus yang beserta kita. Ada saatnya di dalam lembah kekelaman, ada saatnya kita mengalami mujizat, ada saatnya susah, ada saatnya senang, ada saatnya sakit, ada saatnya sehat. Yesus tetap beserta kita. Ya, saya ingin di masa pandemi ini semua saudara justru mengalami mujizat Tuhan. Mutiara tetap mutiara. Buang di lumpur, buang di tempat kotor, taruh di mana saja, mutiara tetap mutiara. Orang yang ada Yesus dalam hidupnya, dimanapun dia berada, tetap ada Yesus yang bisa menolong, yang bisa hari ini membuat kita berhasil, yang bisa membuat hari ini kita beruntung, yang bisa hari ini kita mengalami sendiri yang namanya tidak takut. Tapi sorga ada pada kita, kita menikmati kehidupan di dunia ini. Ayo nikmatilah. Ya, jadi pastikan Yesus Immanuel ada bersama kita. Sekarang saya tanya, saudara percaya Yesus ada dalam hidup kita? Saudara yang alami sendiri. Saya lo banyak ketemu jemaat bilang apa? Pak Sam, saya dulu baru nyanyi gini lo nangis lo, saya ini sampai merinding. Lah sekarang lo Pak, sampai mau nangis-nangis gak bisa lo kering. Lah berarti kan kita bisa merasakan. Kembalilah ke kasih mula-mula. Artinya apa? Bertobat lagi. Mungkin kita sudah salah, berbohong. Ya mungkin kita kepahitan, iri hati. Ya buang semua. Minta Tuhan bersihkan. Supaya apa? Yesus beserta kita. Yesus bersama kita. Selama bersama Yesus, pasti bisa. Bersama Yesus pasti bisa. Yes toya, Yesus tolong saya. Iya saudara ya. Ayo kita orang yang berhasil dan beruntung. Ya, berhasil dan beruntung. Saudara hari ini pastikan kita berhasil dan beruntung. Berhasil dan beruntung ya. Kira-kira 2021
ya 5 tahun lalu. Saya mulai gereja dengan ya puluhan orang saja. Saya bingung ya apa caranya. Ya ini, minta berhasil dan beruntung. Hai Tuhan, berhasil dan beruntung. Saya buat percepatan pelipat gandaan. Ya puji Tuhan, sekarang bisa 6 kali ibadah raya. Ya gedungnya kecil, cuma muat 700, 800. Tapi saudara, orang mulai ketemu, hoki ya. Saya percaya ada Yesus, ada berhasil, ada hoki, ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan. Pastikan Yesus bersama kita. Bersama Yesus pasti kita mengalami mujizat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau ada dalam hidup kami. Pasti. Selama ada Engkau, kami akan mengalami keberhasilan. Kami mengalami sendiri keberuntungan. Kami akan disertai dan ditolong Tuhan. Dan sekarang terjadilah mujizat itu. Hamba-Mu berdoa buat semua yang mendengar. Dalam nama Yesus sudah mengalami mujizat Tuhan. Dan kami percaya itu sudah terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Terima kasih. Bersama saya Pendeta Samuel Sianto, Gembala Betani Yestoya Malang. Tuhan Yesus memberkati.